Oke, berjumpa kembali dalam video pembelajaran fisika. Nah, seperti biasa, kita akan belajar tentang fluida dinamis. Nah, di video kali ini, kita akan masuk kepada pembahasan video yang terakhir, yaitu penerapan hukum Bernoulli pada pipa venturimeter dengan manometer. Nah, di video-video sebelumnya, kita sudah belajar tentang debit dan difluida, asas kontinuitas, hukum Bernoulli, teorema Torricelli, dan gaya angkat pesawat, serta pipa venturimeter tanpa manometer. Nah, sekarang kita akan belajar tentang yang namanya pipa venturimeter dengan manometer. Apa bedanya dengan tanpa manometer? Nah, kalau kemarin tanpa manometer berarti dia tidak menggunakan manometer. Sedangkan kalau ini menggunakan manometer, yaitu memiliki alat ukur manometernya. Nah, di sini masih sama dengan pipa venturimeter, di mana fenomenanya dapat kalian amati pada gambar berikut nih. Di mana asumsi teorema Torricelli masih tetap sama, bahwasanya kecepatan di V2 itu ini berarti ya di P2-nya, V2-nya otomatis lebih besar daripada V1. Kenapa? Karena penambangnya lebih kecil. Nah, Bernoulli-nya juga sama, P1-nya itu lebih besar, kita lihat. Karena luas penambangnya lebih besar, maka tekanannya itu lebih besar gitu ya, daripada P2 di sini. Dan ini menghasilkan perbedaan ketinggian, di mana dalam venturimeter dengan manometer, umumnya teman-teman, kita menggunakan massa jenis yang lain. Di sini ada massa jenis, di sini nih, kan di sini itu yang biru itu massa jenis air, nah rho aksen di sini adalah massa jenis zat yang lain. Umumnya sih air raksa. Nah, berdasarkan prinsip Bernoulli, teman-teman, oke, prinsip Bernoulli masih sama. Kita hasilkan bahwasanya perbedaan tekanan ini menghasilkan persamaan setengah kali rho kali V2 kuadrat min V1 kuadrat. V2 adalah kecepatan aliran pada yang kecil, sedangkan V1 adalah yang besar. Nah, oke, kontinuitas juga masih sama. Kita harus mengubah nilai dari V2 itu menjadi nilai V2 itu supaya kita bisa substitusi menjadi nilai V1 gitu, di mana ini masih tipe ya teman-teman, harusnya saya V1. Nah, ini harusnya V1. Di mana V2 itu kan A1 per A2 dikali V1 di sini nih. V2 ini maka A2-nya menjadi pembagi di sini A1 per V1 per A2 sama dengan V2. Nah, perbedaannya bagaimana? Nah, perbedaannya teman-teman di sini. Nah, kan kalau kemarin di tanpa manometer itu perbedaan tekanan itu kan perbedaan tekanan hidrostatis yang terjadi di sini itu adalah rho GH ya. Sedangkan kan di sini itu ada massa jenis zat lain, maka dalam perbedaan tekanan hidrostatisnya kita susun terlebih dahulu nih apa yang terjadi di sana, di mana PA itu adalah P1 tambah rho GH massa jenis kali air, massa jenis kali percepatan gravitasi kali air, kedalaman air atau tekanan hidrostatis zat cair sama dengan PB adalah tekanan pada penambang 2 ditambah rho aksen GH, di mana di sini kan terdapat tekanan hidrostatis zat lain, misalnya ikut anggap rho aksen adalah raksa gitu ya. Maka kita kelompokkan di mana PA min PB adalah rho aksen GH min rho GH, di mana kita sederhanakan lagi persamaannya menjadi PA min PB itu adalah GH kali rho aksen min rho. Kalau kemarin kan PA min PB adalah rho GH. Nah, sedangkan ini beda. PA min PB adalah GH kali rho aksen min rho. Kalau di pipa venturimeter dengan manometer. Nah, kita substitusi teman-teman ke prinsip Bernoulli atau persamaan Bernoulli. Di mana kan P1 min P2 adalah ini, alias PA min PB ini. Maka GH kali rho aksen min rho sama dengan setengah rho kali V2 kuadrat min V1 kuadrat. Di mana V2-nya kita dapatkan dari sini, kita substitusi lagi. V2 kuadrat adalah A1 per A2 kali V1 pangkat 2 kita peroleh menjadi 2GH, dia duanya dikali silang ini, 2GH kali rho aksen min rho sama dengan rho kali A1 kuadrat per A2 kuadrat kali V1 kuadrat min V1 kuadrat. Kita sederhanakan lagi teman-teman. 2GH kali rho aksen min rho. Nah ini itu kita ubah nih. V1 kuadratnya kita pindahkan keluar. Kita pindahkan keluar ke sini. Maka V1 kuadrat kali rho dikali A1 kuadrat per A2 kuadrat min 1. Dapat dipahami kan? Sehubungan V1 kuadrat kali 1 adalah V1 kuadrat. Seperti itu. Maka kalau kita mencari V1 kuadrat, maka V1 kuadrat adalah ini berarti 2GH rho aksen min rho
per Rho kali dalam kurung, mana V1-nya di sini yang kita cari, Rho kali dalam kurung A1 kuadrat per A2 kuadrat min 1, tutup kurung. Maka V1-nya itu adalah akar dari 2GH min dikali rho aksen min rho per rho A1 kuadrat per A2 kuadrat min 1. Di mana V1 adalah kecepatan aliran penampang pada pipa besar yang ini. Dan A2 adalah luas penampang pada pipa kecil. Dan A1 adalah luas penampang pipa besar. Perbedaan ketinggian di sini nih. Dan rho adalah massa jenis air dan rho aksen adalah massa jenis zat cairan lain. Misalnya itu raksa. Dan umumnya sih diketahui dalam soal. Mari kita coba ke contoh soal. Ya, di sini. Sebentar, saya hapus terlebih dahulu. Ya, di sini teman-teman, dalam soal untuk mengukur kelajuan aliran minyak yang memiliki massa jenis 800 kg per meter kubik minyak, berarti minyak di sini apa? Rho aksen. Digunakan venturometer yang berhubungan dengan manometer. Sorry, minyak di sini memang tetap minyak sebagai rho ya. Nah, ditunjukkan gambar berikut. Luas penampang pipa besar adalah 5 cm persegi, sedangkan luas penampang pipa yang kecil adalah 3 cm persegi. Di sini ada A1 dan di sini ada 2. Ini A1, ini A2. Minyak sebagai rho, rho-nya adalah minyak. Nah, di sini ternyata rho aksennya adalah air raksa Hg. Nah, jika beda ketinggian Hg pada manometer adalah 20 cm, di sini ada H-nya, teman-teman. Nah, ini H. Nah, tentukan kelajuan minyak saat memasuki pipa. Berarti V1 dong. Kita cari V1. Kita mencari V1 dan gunakan G-nya itu 10 meter persegi. 10 meter per sekon kuadrat. Di mana massa jenis air raksa adalah 13.600 kg per meter kubik. Kita tulis terlebih dahulu informasi yang diketahui. A1 5 cm persegi, 5 kali 10 pangkat min 4 meter persegi, A2-nya 3 cm persegi, 3 kali 10 pangkat min 4 meter persegi, H-nya 20 cm, 0,2 meter, Rho-nya adalah 800 kg per meter kubik, Rho minyak ya, dan Rho aksen adalah massa jenis air raksa yaitu 13.600 kg per meter kubik, G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah V1. Nah, kita pakai persamaan ini. Akar 2GH rho aksen min rho kali per rho kali A1 kuadrat per A2 kuadrat min 1. Kita peroleh nih. V1 sama dengan akar dari 2 kali 10 kali 0,2 kali rho aksennya ada ini. 13.600 dikurangi 800 dibagi 800 rho minyak. 5 kuadrat A1-nya 5 kuadrat. Kenapa? Karena ini kan bisa nanti saling menghilangkan. 5 kuadrat per 3 kuadrat minus 1. Kita sederhanakan. 4 kali 12.800. 2 kali 10 kali 0,2 adalah 4. Betul gitu 4? Harusnya 40 gak sih teman-teman? Oh, betul. Enggak betul. 2 kali 10 itu kan 20. Kali 0,2 adalah 4. Betul. 4 kali 12.800. Ini dari sini. 13.600 kurangi 800 adalah 12.800. Bagi 800 per 25 kurang, per 9 kurangi 1. Kita sederhanakan lagi. 4 kali 12.800 adalah 51.200. 800 dikali. Ini 25 per 9 kurangi 1 adalah 16 per 9. Maka diperoleh akar dari 51.200 per 1.422,2, yaitu kurang lebih akar 36, dan diperoleh nilainya adalah 6 meter per sekon. Ya, oke. Jadi, kecepatan aliran air pada pipa adalah 6 meter per sekon. Nah, itu dia teman-teman. Video pembelajaran fluida dinamis di bahasan terakhir adalah penerapan hukum Bernoulli pada pipa venturimeter dengan manometer. Semoga dapat bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.